إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita yaitu Qawaidut Tahdits fi Fununi Mustalahil Hadits yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Dan kita masuk ke bab yang kelima, yaitu tentang ilmu yang disebut dengan ilmu Al-Jarhu wa Ta'dil. Sebuah ilmu yang agung sekali. Bahkan ia adalah merupakan ruh ilmu hadis, di mana ilmu Jarh wa Ta'dil adalah ilmu yang mempelajari tentang derajat-derajat perawi hadis. Apakah ia seorang perawi yang thiqah, ataukah ia perawi yang tidak thiqah, atau perawi yang dhaif. Bagaimana kita mengetahui ya perawi itu thiqah atau tidak? Bagaimana kaidah-kaidahnya? Dan bagaimana bila terjadi pertentangan antara pendapat para ulama dalam masalah mendhaifkan dan mentaufiq seorang perawi. Ini adalah sebuah ilmu yang sangat mutlak harus dimiliki orang yang ingin mempelajari ilmu hadis dan ingin mampu untuk menilai suatu hadis itu sahih atau dhaif. Sebab ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, yang menjadi pusat perhatian ilmu hadis adalah sanad, dan sanad itu tentunya berisi itu perawi-perawi atau rantai-rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Nah, perawi-perawi ini tentunya harus dinilai bagaimana tingkat kefiqahannya. Apakah dia perawi yang thiqah? Demikian pula apakah dia perawi yang dhaif? Sehingga kalau kita mengetahui seseorang itu perawi itu adalah perawi yang dhaif, kita bisa menentukan derajat daripada perawi itu sendiri, hadis itu sendiri. Apakah si perawi ini bertemu dengan gurunya atau tidak? Ya. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah, perhatian ilmu Jarh wa Ta'dil adalah yang merupakan bagian daripada ilmu mustalah hadis adalah kepada tingkat atau derajat perawi hadis. Al-Jarhu wa Ta'dil. Apa itu Al-Jarhu dan apa itu At-Ta'dil? Al-Jarhu secara bahasa artinya yaitu luka atau melukai. Ya jarahtu fulanan ay ya aku melukai si fulan. Itu dengan difathahkan al-jarhu, itu difathahkan jimnya. Adapun kalau didomahkan jimnya, al-jurhu, itu artinya luka. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-jarhu secara istilah adalah wasfur rawi bima yaqtadi talyina riwayatihi atau tad'ifaha atau raddaha. Mensifati perawi dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa perawi ini layyin atau dhaif atau mardud. Apa yang lagi istilah-istilah ini barangkali orang yang baru mengetahui atau belajar merasa bingung ya dengan istilah-istilah ini. Mensifati perawi dengan perkara yang menunjukkan kepada lainnya seorang lainnya periwayatannya. Apa itu lain? Ikhwatul Islam, kata-kata lain menunjukkan kepada dhaif yang ringan. Biasanya perawi tersebut disifati oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan istilah saduk sayyi'ul hifadh. Saduk yang hafalannya buruk. Ya. Di mana kata-kata lain itu adalah merupakan kategori hadis dhaif, namun dhaifnya tidak berat.
di mana apabila ada jalan lain yang terdapat padanya perawi yang lain juga, maka itu bisa menguatkan ya dan naik menjadi hasan li ghairihi. Maka dari itu Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Abdul Latif berkata, "Fal mawsufu bima yaqtadi talyin riwayatihi huwa as-saduq sayyi'ul hifdhi, tataqawwa riwayatuhu biwujudi qarinatin murajjihatin li janibi dhabtihi li haditsin muayyan." Perawi yang disifati ya, di mana ia menunjukkan bahwa periwayatannya itu layin, lembek, yaitu biasanya dikenal atau disebut oleh Al-Hafidh dengan istilah as-saduq sayyi'ul hifdhi, saduq namun hafalannya buruk. Ya, karena ya akhi, hafalan buruk itu yang disebut dengan sayyi'ul hifdh itu adalah antara sisi benar dan salahnya itu seimbang. Itu yang disebut dengan sayyi'ul hifdh. Ya. Kalau ternyata sisi salahnya lebih banyak daripada benarnya, maka ini disebut dengan fuhsyul ghalat. Yang lebih banyak kesalahannya daripada benarnya. Tentunya ini sangat dhaif biasanya. Berbeda dengan orang yang sayyi'ul hifdh. Kalau sayyi'ul hifdh ini antara baik benar dan salahnya dalam periwayatan itu seimbang, sehingga ini menghasilkan keraguan. Nah, ketika misalnya dikuatkan oleh perawi lain yang selevel misalnya, maka itu menjadi kuat atau adanya indikasi-indikasi. Makanya beliau berkata, ya huwa as-saduq sayyi'ul hifdhi. Perawi yang disebut layin, lembek adalah perawi yang saduq, akan tetapi dia buruk hafalan. Tataqawwa riwayatuhu biwujudi qarinatin murajjihatin li janibi dhabtihi li haditsin muayyan. Bisa periwayatan dia itu bisa menjadi kuat. Dengan apa? Dengan adanya indikasi lain yang menguatkan, yang menunjukkan kalau memang ternyata yang lebih berat itu adalah sisi benarnya. Ya. Adapun yang kedua yaitu dhaif, karena kita sudah sebutkan tadi bahwa jarh adalah wasfur rawi bima yaqtadi talyin riwayati atau tadhifaha atau raddaha. Mensifati perawi dengan apa-apa yang menunjukkan kepada periwayatannya yang layin, yang lembek atau dhaif atau tertolak. Adapun dhaif wal mawsufu bima yaqtadi tadhifa riwayatihi la yakhlu yatadhifu min thalathi halat. Nah, perawi yang disifati bahwa dia itu dhaif, itu pun ternyata tidak lepas dari 3 keadaan. Ya, keadaan yang pertama an yakuna tadhifan mutlaqan, yaitu si fulan atau si perawi itu disifati sebagai perawi yang dhaif secara mutlak. Ya. Fahadha la tuqbalu ma'ahu riwayatur rawi 'inda tafarrudihi biha. Maka yang seperti ini periwayatannya tidak diterima. Ya, apabila si perawi yang dhaif ini bersendirian ya di dalam meriwayatkan hadis. Ya. Tapi kalau misalnya ada perawi lain atau ada jalan lain yang isinya yang di situ ada perawi juga ya yang sama-sama dhaif, maka itu pun juga naik kepada derajat hasan li ghairihi. Ya. Ini pendhaifannya mutlak. Yang kedua, an yakuna tad'ifan muqayyada. Yaitu si perawi tersebut disifati dhaif namun terbatas. Terbatas pada apa? Pada sebagian syekh saja. Artinya kalau si perawi meriwayatkan dari syekh fulan dhaif, tapi kalau meriwayatkan dari selain itu ya tidak dhaif. Ya, alias thiqah misalnya. Ya. Atau fi ba'dil buldan, atau dhaifnya itu terbatas pada sebagian negeri saja.
Seperti misalnya Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, beliau kalau meriwayatkan hadis dari di Basrah ditolak oleh para ulama. Tapi kalau periwayatannya di Yaman diterima. Ya. Atau sebagian waktu. Ya. Artinya dia itu dhaifnya pada waktu tertentu. Bisa jadi misalnya karena disebabkan oleh bukunya yang terbakar. Seperti Ibnu Lahi'ah, ya gara-gara bukunya terbakar akhirnya dia meriwayatkan dengan hafalannya ternyata banyak kesalahannya. Atau Syarik Al-Qadhi yang ternyata ya setelah beliau memangku jabatan menjadi qadhi, ya menjadi banyak kesalahannya. Demikian pula Ali bin Mushir, ya yang menjadi memangku jabatan qadhi akhirnya disibukkan dengan qadha, ya akhirnya dalam periwayatannya itu banyak sekali kesalahan-kesalahan sehingga akhirnya para ulama menolak periwayatannya itu. Dan yang ketiga, an yakuna tad'ifan nisbiyan, pendhaifannya itu relatif. Ya. Bisa jadi karena dalam rangka membandingkan antara dua perawi. Maka kalau pendhaifannya relatif, tidak bisa kita jadikan pegangan untuk mendhaifkan seorang perawi. Kalau misalnya seorang ulama dikatakan, "Hei Syekh, mana yang lebih thiqah, si fulan atau si fulan?" Maka si Syekh berkata, "Si fulan thiqah, si fulan dhaif." Apa maksudnya ini? Ya maksudnya artinya bahwa si fulan kalau dibandingkan dengan si fulan jadi dhaif, tapi dia thiqah sebetulnya. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan si fulan ya kalah. Nah, itu sering kali terjadi dan banyak para penuntut ilmu hadis terkadang tidak memahami apa yang diinginkan oleh syekh tadi. Padahal di dalam masalah mufadhalah, yaitu membandingkan antara dua perawi, ini sifatnya relatif, ya. Nah, ini akhi azani Allah yakum, jadi al-jarhu adalah mensifati perawi ya dengan apa-apa yang menunjukkan kepada periwayatannya yang lain atau dhaif atau tertolak. Ya. Al-jarhu wa ta'dil. Sekarang ta'dil itu apa? Ya. Ta'dil itu ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum wasfur rawi bima yaqtadhi qabul riwayatihi. Ta'dil secara bahasa dulu ya. Ta'dil secara bahasa artinya at-taswiyah, meratakan, wa taqwimu syai' wa muwazanatu bi ghairihi, dan menimbang sesuatu dengan yang lainnya. Adapun secara istilah, ta'dil adalah wasfur rawi bima yaqtadhi qabul riwayatihi, yaitu mensifati perawi dengan apa-apa yang menunjukkan kepada periwayatannya yang diterima. Kalau jarah itu ya kan namanya juga ya melukai, berarti mensifati perawi bahwa si perawi ini lain atau dhaif atau bahkan mardud, tertolak sama sekali. Ya, kalau yang tertolak ini ikhwatul Islam disebut dengan istilah dhaif jiddan. Ya sangat-sangat dhaif, sangat dhaif. Sehingga dia tidak bisa naik ya derajatnya dan tidak bisa menguatkan derajat yang lainnya. Ya. Adapun ta'dil itu kebalikan daripada jarh. Ta'dil itu pujian terhadap perawi yang menunjukkan kepada bahwa si perawi ini periwayatannya berhak diterima. Itu namanya ya ta'dil ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Tentunya perawi yang diterima periwayatannya itu pun juga ada dua derajat. Derajat yang pertama, dan ini yang tinggi, yaitu diterima periwayatannya dan martabatnya sebagai ya perawi yang sahih hadisnya. Ada juga ya perawi yang diterima periwayatannya namun ia martabatnya hanya hasan lidzatihi saja. Ya hasan lidzatihi. Makanya
Kalau kita perhatikan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh para ulama dalam menilai seorang perawi, macam-macam. Ada ya seorang perawi yang disifati oleh para ulama amirul mu'minin fil hadis. Si fulan ini amirul mu'minin. Ya. Pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis, Masya Allah. Berarti ini sudah sampai kepada tingkat yang paling tinggi dari ketsiqahan. Ya, ada juga yang disifati dengan fulan awthaqun nas, fulan manusia yang paling thiqah, Masya Allah. Atau thiqatun thiqah, fulan thiqatun thiqah, sampai diulang-ulang. Ya. Atau thiqatun thabtun. Nah, ini adalah tingkatan perawi yang kethiqahannya luar biasa. Ada juga yang lebih rendah dari itu, yaitu fulan thiqah saja. Fulan thiqah. Ya, dia tetap hadisnya sahih. Akan tetapi lebih rendah derajatnya daripada yang pertama. Ikhwatul Islam. Kemudian juga ya, para ulama memutlakkan kata misalnya fulan saduq. Biasanya ini derajatnya hasan. Atau fulan la ba'sa bihi, juga derajatnya hasan. Atau laisa bihi ba'sun, ya derajatnya hasan. Ikhwatul Islam, ini adalah merupakan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada bahwa si perawi ini ya diterima periwayatannya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tentunya at-ta'dil itu berasal daripada al-adalah. Itu adil. Ya, menganggap seorang perawi itu perawi yang adil dan dhabit. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi berkata di dalam kitab Qawaidut Tahdits, bayanu tabaqatis salaf fi dzalika. Penjelasan tentang tabaqat, tingkatan-tingkatan para ulama salaf dalam masalah jarh wa ta'dil. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala fi juz'in jama'ahu fi thiqatin mutakallam fihim bima la yujibu raddahum. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi Ad-Dimashqi, semoga Allah merahmatinya, ya, dalam kitab beliau yang beliau kumpulkan, di mana kitab tersebut mengumpulkan perawi-perawi thiqat yang diperbincangkan tapi tidak tertolak. Beliau berkata, yaitu Imam Adz-Dzahabi, wa amma sahabatu radhiyallahu anhum fa bisaquhum matwi wa in jara ma jara wa in ghalitu kama ghalita ghayruhum min athiqat fama yakadu yaslam min al-ghalati ahadun lakinnahu ghalatun nadirun la yadhurru abada. Adapun para sahabat, maka tikar mereka ini sudah terlipat, artinya ya kita tidak boleh dan tidak perlu lagi untuk menilai tentang kethiqahan seorang perawi. Ya, karena para sahabat itu semuanya thiqah, semuanya adil. Allah sendiri yang langsung yang memuji para sahabat. Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radwan. Kalau Allah sudah memuji mereka semua, yaitu para sahabat, maka tidak butuh lagi kepada pujian siapapun dari manusia. Ya, walaupun ya terjadi pertikaian di antara mereka, walaupun sebagian sahabat misalnya ada yang melakukan kesalahan di dalam meriwayatkan hadis, tapi itu kesalahan yang sangat sedikit sekali. Dan kesalahan yang sedikit itu, akhi, tidak ada seorang pun yang seorang perawi pun yang selamat darinya. Siapa? Coba sebutkan satu saja perawi yang tidak pernah salah. Ya, ini dia Syu'bah, Amirul Mu'minin fil hadis, yang telah sampai kepada derajat kethiqahan yang luar biasa. Ternyata beliau pun juga banyak ya jatuh ke dalam kesalahan di dalam meriwayatkan hadis. Tapi dibandingkan dengan benarnya tidak ada apa-apanya. Makanya kata para ulama, ya, kalau kesalahannya sedikit dibandingkan dengan ya periwayatannya yang benar, maka al-ma' idza balaghal muqallataini lam yahmilil khabath.
air itu ya kalau sudah sampai 2 kulah maka tidak membawa kotoran. Maksudnya apa? Maksudnya ya siapa sih maksudnya manusia yang tidak lepas dari kesalahan? Tidak ada. Ya, ketika menyampaikan hadis terkadang kesalahan 1, 2, 3, 4, 5 dibandingkan dengan ribuan atau bahkan ratusan ribu hadis yang dia sampaikan yang semuanya benar, kecuali mungkin beberapa periwayatan 10 atau 20 itu ya akhi azan ya Allah bagaikan air 2 kulah. Ya kalau kemasukan setetes air kencing tentunya ya tidak memberikan pengaruh apapun juga. إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوا العمل. Di mana para ulama semuanya mentakdil, yang memuji para sahabat, karena Allah sendiri yang memuji para sahabat, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memuji para sahabat. Maka ya kita tidak perlu lagi untuk memeriksa akan kethiqahan ya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabihi nadinullah Taala. Dan ini merupakan keyakinan kita, agama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Az-Zahabi berkata lagi, wa amma tabi'un fayakadu ya'damu fihim man yakdzibu amda lakinna lahum ghalatun wa awham. Adapun para tabi'in, hampir-hampir kata beliau, tidak ada di antara mereka yang sengaja berdusta. Tidak ada di zaman tabi'in itu yang sengaja berdusta. Yang ada adalah kesalahan-kesalahan dan waham-waham dalam meriwayatkan hadis. فَمَنْ نَدَرَ غَلَطُهُ فِي جَنْبِ مَا قَدْ يَحَمَلَهْ تُمِلَ. Kalau ternyata kesalahan dia dibandingkan dengan periwayatan dia yang sangat banyak, sangat sedikit dibandingkan dengan periwayatan dia yang banyak, maka perawi seperti ini kita terima. Wa man ta'addada ghalatuhu wa kana min awiyatil ilmi ughfira lahu aidan. Demikian pula yang kesalahannya cukup banyak tapi ternyata dia seorang bejana ilmu ya dan terkenal sebagai seorang ahli ilmu yang sangat ya kokoh keilmuan dan kethiqahannya, maka juga dimaafkan. Wa nukila hadithuhu, dan hadisnya pun tetap kita nukil. Wa umila bihi ala taraddudin bainal a'immatil athbat fil ihtijaj biman hadha na'tuhu. Ya, artinya perawi yang banyak kesalahannya tapi ternyata dia memang bejananya ilmu, masih dimaafkan, masih dinukil hadisnya. Tapi apakah perawi seperti ini boleh dijadikan hujah atau tidak? Ya, itu perawi yang banyak kesalahannya tapi dia termasuk bejana ilmu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah dia boleh dijadikan hujah, diterima periwayatannya dan kita amalkan ataukah tidak? Ya, tentunya berbeda-beda antara ini, antara perawi dan perawi. Ya, seperti contohnya Al-Harith Al-A'war. Ya, beliau seorang bejana ilmu, akan tetapi kesalahannya juga banyak, sampai-sampai sebagian ulama seperti Yahya bin Ma'in menganggapnya dusta. Ya, akan tetapi ya Al-Harith Al-A'war yang rajih, dia perawi yang dhaifnya ringan. Ya, perawi yang dhaif maksudnya. Demikian pula Asim bin Damrah, demikian pula Salih Maula At-Tawamah, demikian pula Atha bin Sa'ib dan yang semisalnya, ya. Maka ini para perawi-perawi yang merupakan gentongnya ilmu, akan tetapi banyak kesalahannya. Wa man fahusha khata'uhu wa kathura tafarruduhu lam yuhtajju bi hadithi. Hadapun kata beliau, perawi yang terlalu banyak kesalahannya, ya, dan terlalu banyak kesendirian dia, maka ya hadisnya tidak boleh dijadikan hujjah. Lihat ya akhi, ya beliau di sini membagi ya bahwa para tabi'in itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama kata beliau, ya, yaitu perawi yang salahnya sedikit dibandingkan dengan benarnya.
di mana benarnya jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Maka orang seperti ini, perawi seperti ini diterima dan dia dianggap thiqah. Ada juga perawi ya di tingkat tabi'in ini yang kesalahannya cukup banyak, ya, cukup banyak. Tapi ia gentongnya ilmu, sehingga terjadi ikhtilaf para ulama ul-athbat apakah dia masih bisa dijadikan hujah atau tidak. Ada juga perawi yang memang ya kesalahannya sudah keterlaluan, maka yang seperti ini ya tidak boleh dijadikan hujah. Kata Az-Zahabi, wala yakadu yaqa'u dzalika fit tabi'in al-awwalin. Perawi yang sangat banyak kesalahannya, keterlaluan kesalahannya itu hampir tidak ada di zaman tabi'in yang pertama. Walau wujida dzalika fi sigharit tabi'in faman ba'dahum. Ya, adapun tabi'in kecil, demikian pula setelah tabi'in itu tabi'ut tabi'in, ya ada perawi-perawi yang ternyata kesalahannya ya keterlaluan, ya sangat banyak. Wa amma ashabut tabi'in, adapun tingkatan tabi'ut tabi'in seperti Malik bin Anas, demikian pula Al-Auza'i, ya, demikian pula yang selevel dengan itu, fa'ala al-maratibil madhkurati wa wujida fi asrihim man yata'ammadul kadhiba aw man kathura ghalatuhu faturika ya hadithuhu. Maka di zaman tabi'ut tabi'in ya ada orang-orang yang sengaja berbuat dusta, sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Demikian pula ada perawi-perawi yang ternyata kesalahannya sangat banyak sehingga ia ditinggalkan hadisnya menjadi matruk jadinya. Ya. Hadza Malikun huwa an-najmul hadi bainal ummah wa ma salima minal kalami fihi. Ini dia Imam Malik bin Anas. Beliau bagaikan bintang yang bisa dijadikan sebagai petunjuk jalan. Ya. Di zamannya beliau disebut dengan Sayyidul Mutqinin. Ya, tuannya para perawi-perawi yang mutqin. Beliau itu sangat thiqah sekali. Tapi ya namanya juga manusia, beliau masih tidak selamat dari kesalahan, tapi kesalahannya sedikit sekali. Ya. Ikhwatul Islam, na'azzani Allah wa iyyakum. Jadi, akhi, demikianlah ya perawi itu ternyata bertingkat-tingkat dari sisi kekuatan dan kemampuan dia di dalam hafalan dan yang lainnya, kefiqahan terutama. Ya akhi, disinilah pentingnya kita belajar ilmu jarh wa ta'dil. Makanya ya ketika kita belajar suatu sanad, misalnya hadis ini diriwayatkan oleh siapa nih? Ya Abu Daud. Coba lihat sanadnya, haddatsana fulan bin fulan. Kita tanya, kita periksa fulan bin fulan ini thiqah atau tidak ya? Ya, kita lihat perkataan-perkataan para ulama. Oh, ternyata si fulan ya thiqah. Ternyata para ulama memujinya. Ya, demikian. Ya, haddatsana fulan, terus ya satu perawi demi perawi kita periksa satu-satu. Memang ya akhi, belajar mentakhrij hadis itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, terkadang butuh berhari-hari ya untuk mengetahui tentang derajat seorang perawi. Ya, sehingga dari situ kemudian kita bisa mengetahui derajat suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Menjarah para perawi, mencela para perawi bahwa dia perawi yang dhaif, atau perawi ini adalah perawi yang matruk, atau perawi ini perawi yang sangat dhaif, atau bahkan kadzab, tukang dusta, dajjal, ya. Maka seperti ini akhi tidak termasuk ghibah. Bahkan ia perkara yang diperbolehkan ya untuk menjaga agama kita yang mulia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "I'lam anna jarh ar-ruwati jaizun bal wajibun bil ittifaq." Ketahuilah, kata beliau, menjarah ya perawi-perawi hadis itu boleh, bahkan hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama.
Lidarurati da'iyati ilaihi. Ya kenapa? Karena perkara ini sangat dibutuhkan sekali. Lisyanati syariatil mukarramah. Ya untuk membela dan menjaga syariat kita yang mulia. Walaysa huwa minal ghibatil muharramah. Ia tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Bal minan nasihati lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Bahkan ini termasuk bagian dari nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk kaum muslimin. Sahih. Sebab akhir kalau para ulama tidak berbicara tentang perawi, ya sulit sekali ya kita untuk mengetahui derajat kesahihan suatu hadis. Walam yazal fudala'ul ummati wa akhyaruhum wa ahlul wari' minhum yaf'aluna dzalik. Dan senantiasa para ulama kibar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Qattan, ya, Imam Bukhari, senantiasa mereka berbicara dan membicarakan perawi-perawi hadis. Apakah si perawi ini thiqah ataukah perawi itu dhaif, ya. Dan alhamdulillah, dan ini manfaatnya sangat agung sekali ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tentunya akhi, ada dalil yang menunjukkan bahwa menjarh perawi, ya, menyebutkan tentang kedhaifan seorang perawi, si perawi ini dhaif, ya, atau buruk hafalannya atau begini dan begitu, itu ditunjukkan oleh dalil. Di antara dalil yang yang menunjukkan kepada hal ini, yaitu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna rajulan ista'dzana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu, ketika Rasulullah melihat orang tersebut dari kejauhan, beliau bersabda, bi'sa akhul ashirah, bi'sa ibnul ashirah. Itu orang seburuk-buruknya teman bergaul. Artinya saking jeleknya akhlak orang itu. Falamma jalasa, ketika orang itu duduk di hadapan Rasulullah, tatallaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa basata ilaihi. Apa yang terjadi? Rupanya Nabi malah senyum kepada dia. Padahal ketika Rasulullah melihat dia dari kejauhan, Rasulullah mencaci dia, mencela dia. Tapi ketika di hadapan Rasulullah tersenyum kepada dia. Ya falamman talaqa ar-rajul, ketika orang itu pergi, qalat Aisyah, rupanya Aisyah merasa heran dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hina ra'aita ar-rajul qulta lahu kadza wa kadza thumma tatallaqta fi wajhihi wa basatta ilaihi. Ketika engkau melihat orang itu, wahai Rasulullah, engkau mencaci dia. Tapi ya kemudian ketika ia berada di hadapanmu, ya engkau malah tersenyum pada dia dan berseri-seri wajahmu padanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, mata ahidtini fahisha. Hai Aisyah, kapan engkau menemukan bahwa aku ini orang yang fahish, suka berbuat fahish? Inna syarran nasi indallah manzilatan yawmal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrih, fi riwayatin ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah, ya, kedudukannya pada hari kiamat siapa? Itu yang ditinggalkan oleh manusia karena menjauhi keburukannya. Ya. Lihat, Rasulullah SAW membicarakan orang tersebut dari kejauhan dengan cara mencela dia. Ini jarah namanya. Dan tentunya Rasulullah SAW ketika berbuat seperti itu tidak termasuk ghibah. Bagaimanakah ghibah? Rasulullah SAW sebagai Rasul yang menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil juga ya akhi, hadis Fatimah bintu Qais, bahwa suaminya yaitu Abu Amr mentalak dia.
dengan talak 3. Kemudian ya, rupanya setelah selesai iddahnya, rupanya ada 2 laki-laki yang melamar Fatimah bintu Qais. Ya. Maka kemudian ya, 2 laki-laki itu, yang pertama bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang kedua yang bernama Abu Jaham, ya. Abu Jaham Yakhutbani. Lalu kemudian Fatimah pun bermusyawarah dengan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ada 2 orang yang menginginkan diri saya sebagai istrinya. Maka Rasulullah bersabda kepada Fatimah, amma Abu Jaham fala yadha 'asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham itu orang enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya dia itu terlalu sibuk jadi enggak ngurusin istri. Sebagian mengatakan suka mukul istri. Wa amma Muawiyah fasa'luq la mala lahu. Adapun Muawiyah, dia miskin, enggak punya harta. Ya. Makanya terkadang perempuan penting juga ya melihat ikhwannya punya harta apa enggak. Ya. Walakin inkihi, akan tetapi menikahlah dengan Usama bin Zaid. Lihat ya akhi, untuk kemaslahatan si wanita itu Fatimah bintu Qais, Rasulullah SAW menjarah ya Abu Jaham dengan menyebutkan kekurangan dia begini, dan Muawiyah juga kekurangannya begini. Menyebutkan kekurangan itu disebut dalam ilmu hadis dengan istilah jarah. Lihat, di sini Rasulullah menjarah untuk kepentingan seorang wanita bernama Fatimah bintu Qais. Bagaimana jadinya kalau menjarah itu untuk kepentingan membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Justru itu lebih agung, lebih utama. Makanya ya akhi, menjarah para perawi ya itu adalah boleh ya dengan kesepakatan seluruh para ulama. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah tentunya ikhwatul Islam, a'azzani Allah, adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menjarah perawi hadis itu sama sekali tidak termasuk ghibah, akan tetapi ia adalah perkara yang diperbolehkan, bahkan wajib hukumnya, semuanya dalam rangka apa? Membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira cukup ya pembahasan kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan tentang ilmu jarah wa ta'dil ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, jazakallahu khairan atas pembahasannya, dan kita berikan kesempatan bagi pendengar raja yang ingin bertanya secara langsung perihal pembahasan kita siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543, dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda sampaikan bisa di 0819896543. Langsung saja kita akan timbang untuk penelpon yang pertama. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Nabil di Meruya, Jakarta Barat. Abu Nabil, mohon maaf dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Dan silakan. Ya, silakan. Ustaz, saya mau nanya, ini ada hadis atau bukan ya? Man apa fawajada falyujibi fa'ilam yajid falaysa kana man asla faqad syakara wa man katama faqad kafara. Itu hadis atau bukan ya Ustaz ya? Baik, itu saja Pak. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan. saya tidak tahu Pak, karena saya belum memeriksa ya tentang yang Bapak sampaikan tadi. Allahu a'lam. Baik, silakan bagi para pendengar raja untuk bertanya secara langsung, dan mungkin Bapak yang bertanya bisa disampaikan dari kitab apa diambil perkataan tersebut ya melalui SMS kami di 0819896543. Jazakallahu khair. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Dari Ummu Hairiyah di Hutan. Baik, silakan. Begini Ustaz. Sebentar saya kecilkan. Ya, jazakallahu khair. Agak dikeraskan suaranya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, saya pernah mendengar dari seorang Ustaz yang ketika itu beliau sedang menyampaikan masalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketika itu menceritakan para sahabat yang sedang mengkawinkan korma-korma gitu ya Ustaz ya. Nah itu Rasulullah berkata katanya tak perlu kalian kawinkan. Itu hadisnya kalau nggak salah karena perkawinannya itu gagal, perkawinan korma itu gagal, terus Rasulullah bersabda kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Itu yang dikeluarkan oleh Muslim, itu katanya bertentangan dengan kitabullah Ustaz, dan itu bukan perkataan Rasulullah. Beliau menjelaskan bahwa itu bertentangan dengan kitabullah, yaitu bertentangan dengan surat Yasin ayat 36 dan surat Az-Zariyat ayat 49, surat Al-Qaf katanya semua itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan gitu Ustaz. Nah, dan itu si Ustaz itu berkata katanya hadis ini adanya munculnya itu ketika di masa kerajaan Bani Umayyah gitu Ustaz. Apakah itu benar atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pertama, Ibu, bahwa hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Dan hadis itu disyarah oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, dan juga disyarah oleh para ulama yang mensyarah Sahih Muslim seperti Al-Qadhi Iyad, ya. Demikian pula Al-Qurtubi. Ternyata tidak ada satupun pensyarah hadis yang menganggap problem hadis ini. Bahkan tidak ada satupun ulama hadis yang mensyarah Sahih Muslim ini yang menganggap bahwa hadis ini bertabrakan atau bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Dan anehnya, hadis ini dari zaman ke zaman, apalagi hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu dibaca oleh para ulama dari setiap generasi, dari setiap zaman ke zaman. Dan anehnya tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran. Maka tidak lepas dari dua. Imma, ya, orang yang mengatakan bahwa hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran ini, ya, kita katakan bahwa para ulama itu semuanya tidak becus, atau, ya, orang yang mengatakan ini yang tidak becus. Mungkinkah, ya, ratusan ulama dari zaman ke zaman, bahkan ribuan ulama dari zaman ke zaman, yang tidak pernah ada satupun mereka mengatakan bahwa hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran, kita katakan salah semuanya hanya karena mengikuti satu orang ini? Subhanallah. Ini, ya akhi, menunjukkan bahwa orang ini tidak menghormati para ulama. Ya, dia tidak menghormati dan tidak sama sekali melihat bagaimana syarah para ulama terhadap hadis ini. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW hidup di kota Mekah, di mana Mekah bukanlah sebuah tempat yang di situ merupakan bukanlah sebuah tempat pertanian daripada pohon kurma, sehingga kebanyakan para penduduk Mekah tidak memahami tentang tata cara bagaimana bertani kurma. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, dan beliau melihat di mana di Madinah adalah merupakan tempat pertanian, dan la syak, tidak ragu lagi bahwasanya segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Akan tetapi segala sesuatu yang sifatnya berpasang-pasangan itu, ikhwatul Islam azani Allah, ya, bisa jadi misalnya Rasulullah SAW yang terbiasa hidup di kota Mekah, dan beliau tidak pernah mengurus yang namanya pohon kurma. Ya, bisa saja terjadi ketika itu Rasulullah SAW tidak mengetahui bagaimana tata cara pengurusan atau pengawinan pohon kurma. Ini ada kemungkinan besar. Kenapa? Karena Rasulullah tadinya hidup di kota Mekah, dan di Mekah mereka tidak mengenal yang disebut dengan bertani pohon kurma itu. Karena berbeda dengan di Madinah, di sana banyak sekali pertanian yang ada di kota Madinah. Ya. Kemudian yang ketiga,
bahwa sabda Rasulullah SAW, ya, bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan kejadian seperti ini sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah yang ditegur oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain. Contoh misalnya, ya, ketika sebab turunnya ayat abasa wa tawalla, Muhammad, ya, berpaling dan bermuka masam. Itu karena Allah menegur Rasulullah SAW yang pada waktu itu datang kepadanya Ibnu Ummi Maktum, yang seorang yang buta. Kemudian waktu itu Rasulullah sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Ternyata Rasulullah ketika didatangi oleh Ibnu Maktum, beliau bermuka masam dan berpaling. Kemudian Allah menegurnya. Allah berfirman, abasa wa tawalla. Mungkinkah kita tolak ayat ini dengan alasan yang nggak mungkin Rasulullah SAW nggak paham dakwah? Orang dalam Al-Quran kan disebutkan tentang tata cara dakwah kok. Ya, seperti dalam beberapa ayat surat An-Nahl 36 dan yang lainnya. Demikian pula ketika Allah menegur Rasulullah SAW, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kamu? Ya, Allah menegur Rasulullah waktu itu gara-gara kejadiannya. Waktu itu Rasulullah SAW memang sangat suka sekali kepada madu, apalagi kalau madu itu dingin. Ya, kebetulan Zainab bintu Jahash dihadiahkan oleh seseorang madu. Sehingga setiap hari Rasulullah singgah di rumah Zainab untuk minum madu. Akhirnya apa yang terjadi? Para istri Rasulullah yang lain cemburu. Akhirnya mereka berbuat makar. Ya, setiap kali mereka masuk ke istri lain, mereka semua mengatakan, ya, mulutmu bau sekali. Ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku tidak akan mau lagi minum, ya, dari madunya Zainab. Ya, aku tidak mau. Ya, akhirnya Allah tegur. Ya. Allah berfirman, hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Padahal mengharamkan apa yang Allah halalkan sudah Rasulullah ketahui bahwa itu tidak boleh. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang jelas, yang banyak sekali yang menyebutkan tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apakah kemudian ayat ini lantas kita tolak gara-gara bertabrakan dengan kenyataan atau yang lainnya? Maka dari itu, ikhwatal Islam azani Allah, ya, sebuah keanehannya adalah kenapa para ulama terdahulu tidak ada yang menganggap problem. Ya, bahkan pensyarah-pensyarah Sahih Muslim pun juga tidak pernah ada satupun ulama seperti Imam Nawawi, Al-Qurtubi, ya, dalam kitabnya Al-Mufhim, Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya yang mensyarah Sahih Muslim, tidak ada satupun ikhwatal Islam, ya, yang menganggap problem hadis atau bertentangan dengan ayat Al-Quran Karim. Ya, maka berarti, ya, konsekuensinya apa? Bahwa para ulama itu semuanya nggak becus. Kemudian baru ada orang di zaman sekarang yang merasa dirinya pinter, yang mensejajarkan diri barangkali bahkan lebih alim dari para ulama-ulama itu, lalu berkata dengan seenaknya, ya, bahwa hadis ini atau kejadian ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya, subhanallah. Imma, ya, akal para ulama yang nggak becus atau akal dia yang tidak becus. Tentunya menyalahkan dia yang satu ini, ya, lebih berhak dia, karena terlebih keilmuan orang ini juga sangat rendah sekali. Kemudian klaim dia bahwa hadis ini baru muncul di zaman, ya, Banu Umayyah. Subhanallah. Bagaimana akan dikatakan bahwasannya hadis ini baru muncul di zaman Banu Umayyah, padahal hadis ini di tanah Muslim, dan Muslim itu, ya, hidup di zaman Abbasiyah. Ya. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis itu dengan sanadnya sampai Rasulullah SAW, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Imma an yuqal, ya, harus kita katakan begini, ya, oh, berarti ini dibuat oleh seorang sahabat, dan berarti kita katakan sahabat yang berdusta atas nama Rasulullah. Na'udzubillah. Ini merupakan tuduhan yang keji terhadap para sahabat. Ya. Atau dikatakan ada seorang perawi yang dusta. Ternyata hadisnya diriwayatkan Muslim dan para ulama semua mensahihkan hadis ini. Ya.
Kalaulah ada perawi yang berdusta, tentu para ulama akan menjelaskan bahwa ini si fulan yang berdusta. Ternyata tidak ada satupun ulama hadis yang mengatakan dia berdusta. Lalu kemudian ada orang belakangan sekarang lalu berkata, ya tampaknya hadis ini ya didustakan oleh orang tertentu karena katanya dengan klaim baru muncul di zaman Banu Umayyah dan begini-begini. Padahal tidak ada satupun keterangan dari para ulama. Semua itu hanya sebatas ya alasan-alasan yang dibuat-buat ya untuk menolak hadis yang padahal hadisnya jelas-jelas sahih dan diterima oleh para ulama dari generasi ke generasi. Silahkan buka seluruh kitab-kitab yang mensyarah Sahih Muslim dan seluruh kitab-kitab yang berbicara tentang hadis ini dari para ulama terdahulu, tidak ada satupun yang menganggapnya bertabrakan dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan demikian Khairah, semoga bisa mendapatkan wawasan pengetahuan yang jelas. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Baik, bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung kami persilakan, dan sebelumnya mungkin akan kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Terus ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu pertanyaan kita, bolehkah membicarakan kesalahan seseorang yang salah dalam menyampaikan hadis Ustaz berkenaan dengan pembahasan jarh wa ta'dil ini? Dan sekolah khair dari Ummu Naufal. Kalau di zaman dahulu pembahasan tentang si fulan salah dalam menyampaikan hadis sangat-sangat penting sekali. Adapun di zaman sekarang pun juga tidak kalah penting. Sebab ketika ada seorang ustadz menyampaikan hadis ternyata salah dalam menyampaikannya, terus harus kita tegur dan kita sampaikan kepada ustadz tersebut, ya. Karena pertama bahwa menyampaikan suatu hadis atau dalil itu harus hati-hati, jangan sembarangan. Ya, kalaupun dia mau menyampaikan hadisnya secara makna, maka harus memenuhi syaratnya. Yang pertama, syaratnya yaitu dia betul-betul faqih, faham, ya, daripada makna-makna hadis Nabi SAW. Yang kedua, faham bahasa Arab yang fasih, sehingga kalau dia mau menggantinya dengan lafaz lain tidak keluar, ya, disertai dengan dia itu seorang yang betul-betul paham tentang ilmu hadis Nabi SAW. Maka ini, ya, kalau ternyata seorang ustadz itu membawakan hadis, kemudian kita cocokkan dengan kitabnya, ternyata ada kesalahan, dan kesalahan itu bisa merubah, bahkan bisa merubah hukum, ini harus segera kita ingatkan bahwa ya ini adalah kesalahan. Nah, baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Bapak Budi di Cimanggis. Apakah hadis ini sahih? Sembuhkanlah penyakit dengan sedekah dan lindungilah harta yang kalian miliki dengan zakat. Hadis riwayat Baihaqi. Lupa saya ya tentang derajatnya. Yang seingat saya hadis itu tidak sahih, ya, tapi nanti insyaallah akan saya rujuk lagi. Nah, baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Ada pendengar kita di Bengkulu dengan Abu Ahmad. Apakah dibolehkan untuk mentakhrij kembali hadis yang sahih? Apakah diperbolehkan untuk mentakhrij kembali hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang telah ditakhrij oleh para ulama hadis terdahulu? Dan berkaitan dengan ini, manakah yang lebih kita utamakan atau yang lebih didahulukan antara takhrij hadis ulama sekarang dengan takhrij hadis ulama al-mutaqaddimin saja? Jazakallahu khair. Ya akhi, kita tidak mengatakan bahwa kita mendahulukan takhrij ulama mutaqaddimin atau mutaakhirin, akan tetapi kita katakan saling menyempurnakan. Karena terkadang ya yang menjadi sebuah kenyataan yang ada, seorang ulama tentunya mentakhrij hadis sesuai dengan pengetahuan yang ia ketahui. Yang kemudian ulama belakangan menemukan jalan lain yang tidak ditemukan oleh ulama ya sebelumnya. Karena keterbatasan ilmu itu pasti ada. Ya. Nah, ketika kita melihat takhrij ulama mutaakhirin, terkadang ulama mutaakhirin memberikan faidah yang tidak ada di kitab ulama mutaqaddimin dari sisi
bahwa ya ada jalan yang ya ternyata ya, tidak disebutkan oleh ulama tersebut. Ya. Yang kedua, bahwa mentakhrij hadis yang telah disahihkan oleh ulama mutaqaddimin itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Karena terkadang ya ketika seorang imam menilai suatu hadis itu sahih, kemudian datang imam setelahnya yang mutaakhir menyatakan hadis ini tidak sahih dengan alasan begini-begini secara ilmiah tentunya, ya sesuai dengan ilmu kaidah-kaidah ilmu hadis atau qaidut tahdits itu. Nah, ya itu bisa terjadi, bisa saja terjadi. Ya seperti misalnya Sahih Bukhari, kemudian datang setelah Imam Bukhari, ya sekitar 100 tahun, yaitu Imam Darqutni, kemudian mentakhrij hadis-hadis Sahih Bukhari, bahkan mengkritik beberapa hadis Sahih Bukhari. Demikian pula yang ada dalam Sahih Muslim. Maka seperti ini sudah ya dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ya kemudian datang para ulama lagi, Ibnul Mulaqqin, ya mentakhrij hadis, ya kemudian datang lagi Al-Hafidh Ibnu Hajar mentakhrij hadis, ya demikian pula dari zaman ke zaman terus Imam Suyuti juga mentakhrij hadis. Itu tidak mengapa, itu perkara yang diizinkan ya akhi, tentunya dengan syarat dia memang orang-orang yang mumpuni ilmu hadis, ya dan dia pun juga orang-orang yang berusaha untuk mencari jalan-jalan yang bisa jadi jalan tersebut tidak terdapat di atau tidak disebutkan oleh ulama yang telah terdahulu. Allahu a'lam. Dan yang harus diketahui akhir tidak semua hadis ditakhrij oleh para ulama mutaqaddimin. Masih banyak sekali hadis-hadis yang tidak ditakhrij oleh para ulama mutaqaddimin. Makanya ya disinilah pentingnya kita berusaha untuk mempelajari ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz, dan kami angkat satu pertanyaan pesan singkat kembali dari Ummu Sabri di Jakarta Selatan berkaitan dengan lafaz janganlah seperti orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal, dan jangan seperti orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Dari manakah perkataan ini diambil Ustaz? Apakah dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah? Jazakallahu khair. Perkataan itu ya berasal dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafsirkan firman Allah ghairil maghdubi alaihim, kata Rasulullah humul yahud, waladdallin, kata Rasulullah humun nasara. Ya, di mana orang Yahudi itu dibenci oleh Allah dan orang Nasara itu ya sesat. Kenapa demikian? Maka para ulama ya setelah melihat ayat-ayat Al-Quran, tampak kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dibenci karena mereka berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, dan orang-orang Nasara rajin beramal tapi mereka tidak berdasarkan pada ilmu sehingga berbuat bid'ah di dalam agama. Maka ya, ini berasal dari tentunya istiqra, yaitu penelitian daripada dalil-dalil, ya, dan demikian pula kenyataan-kenyataan yang ada pada Yahudi dan Nasara itu sendiri. Nah, Jazakallah khairan Ustaz, dan ada pertanyaan kembali kita angkat dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di masjid kami ada sekelompok kaum muslimin yang kami lihat baik dari sisi penampilan sunnah dan dari sisi akhlaknya, dan tidaklah selesai salat melainkan dibacakan di dalam halaqah tersebut hadis-hadis Rasulullah dengan faidah-faidah yang disampaikan yang dibacakan oleh masing-masing anggotanya. Namun memang tidak disebutkan derajat hadisnya. Apakah kitab yang dijadikan sebagai rujukannya, dan bolehkah kita mengamalkannya Ustaz? Jazakallahu khair. Di dalam kitab Fadhail Amal yang ditulis oleh Muhammad bin Zakaria Al-Kandahlawi kalau nggak salah, banyak juga hadis-hadis sahih. Dan juga ya banyak hadis-hadis yang tidak sahih dan bahkan palsu. Namun penulis kitab Fadhailul A'mal itu Al-Kandahlawi, kalau ternyata hadis itu palsu, beliau biasanya mengingatkan dan menyebutkan bahwa hadis ini maudhu. Namun sayang sekali penterjemahnya tidak menyebutkan. Yang saya perhatikan di dalam kitab tersebut, sehingga akhirnya banyak, ya karena sayang sekali mereka-mereka yang
membacakan kitab ini rata-rata orang-orang yang tentunya baru dianggap taubat, kemudian diajak pergi ke sana kemari tanpa ilmu. Akhirnya hanya sebatas membaca itu tanpa mendalami dan merujuk kitab-kitab para ulama terdahulu di dalam menafsirkan hadis-hadis tersebut dan mendudukannya. Sehingga ikhwatul Islam azani Allah, yang dikhawatirkan adalah dia membaca kitab, membaca hadis, ternyata hadis itu palsu, hadis itu dhaif, lalu dia amalkan sehingga ia tidak sadar kalau ia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya akhi, kewajiban kita menuntut ilmu dulu, ya. Dan berdakwah itu adalah setelah kita menghasilkan ilmu yang cukup, ya. Kalau kita ilmunya sudah cukup, kita sudah mempelajari tentang makna la ilaha illallah, kita berdakwah, tapi tidak ditentukan dengan hari-harinya. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula pula imam yang 4. Tapi semua itu berdasarkan mimpi daripada pendiri kelompok tersebut, dan tentunya ibadah yang berdasarkan mimpi bukan dalil. Nah, jazakallahu khair Ustaz, dan kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar raja di mana saja Anda berada di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Silakan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis pada siang hari ini dengan pembicara kita Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Al-Syafiqullahu Ta'ala di line telepon 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ibnu Sawah Center. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah mendengar hadis tentang fitnah Najd, tapi diarahkannya kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab Ustaz. Di kitab itu saya lihat kitabnya judulnya Sejarah Hitam Sekte Salafi Wahabi yang penulisnya Sayyidah Haram. Kalau nggak salah kitab itu diberikan kata pengantar oleh Ketua PBNU dan Ketua MUI Pusat. Gitu Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum. Baik, jazakallahu khair. Sejak kitab tersebut penuh dengan kebohongan-kebohongan dan ketidakfahaman dia terhadap sejarah, ya, dan tidak fahaman dia terhadap pemahaman hadis. Di antaranya adalah hadis tentang fitnah itu akan muncul dari Najd. Dia kemudian memahami bahwa Najd di sini adalah Najd yang ada sekarang. Padahal kalau dia mau capek sedikit saja untuk mencari jalan-jalan lain, dia pasti akan menemukan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Najd yang dimaksud adalah Najdul Iraq. Karena di zaman dahulu Najd itu masuk padanya Irak. Dan Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan Najd di sini itu Irak, Ardul Irak. Irak yang ada itu di zaman dahulu sekarang adalah Iran dan Irak. Iya. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan berasal dari Najd al-Iraq, akan tetapi beliau yang berasal dari sebuah tempat yang bernama Urainah. Ya, memang tempat itu disebut dengan Najd, tapi bukan itu yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Ya, tapi sayang karena penulis itu sudah dipenuhi hatinya dengan kebencian dan kedengkian. Ya, sehingga akhirnya dia membawakan hadis tersebut kepada Najd yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Ya, saya khawatir dia malah justru jatuh kepada dusta atas nama Rasulullah SAW. Padahal riwayat-riwayat yang jelas sekali yang menunjukkan bahwa Najd yang dimaksud adalah Najdul Iraq, itu Irak. Ya, itulah ya akhi, kalau mata sudah buta dengan kebencian, dia akan berusaha mencari berbagai macam dalih, alasan untuk menikam. Allahul musta'an. Waalaikumsalam. Nah. Baik, demikian jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih bersama kami dalam pembahasan ilmiah ilmu mustalahul hadis. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Tadi terputus. Silakan Anda bisa hubungi kembali di 0218236543. Halo. Baik, sekarang ke pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan saya dari pendengar kita
apakah hadis ini sahih? Tidaklah suatu jamaah berkumpul, lalu sebagian berdoa dan yang lain mengamini, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari sahabat Maslamah, di mana hal ini dijadikan dalil oleh sebagian kelompok zikir berjamaah, dan demikianlah manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i. Apakah ini benar? Sesungguhnya kami ucapkan jazakallah khair. Kembali saya lupa lagi tentang derajat hadis itu. Nanti insya Allah saya rujuk ya tentang hadis itu. Adapun tentang hukum mengaminkan doa seseorang, maka itu ada hadis lain yang menunjukkan kepadanya. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah berucap amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah bertanya, jadi para sahabat bertanya, hai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, ucapkan amin. Semoga dihinakan orang yang masuk bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan, kemudian tidak diampuni dosanya. Maka Rasulullah bersabda, amin. Mengaminkan apa doanya malaikat Jibril. Adapun hadis tadi yang disebutkan oleh ya fulan tadi, ya saya lupa, walaupun ya kuat dugaan saya bahwa hadis itu termasuk hadis yang dhaif, akan tetapi nanti insyaallah kita akan ya bahas kembali. Nah, insyaallah. Berkaitan dengan pendalilan diperbolehkannya zikir jamaah melalui hadis ini, apakah ini benar? Jelas ini tidak benar. Kenapa? Pertama, bahwa doa ya kalau itu misalnya hadisnya sahih, maka sesungguhnya berdoa adalah merupakan ya sesuatu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita berdoa diaminkan orang lain, ya maka kemudian kita mohon kepada Allah, ya yang mengaminkan juga mohon kepada Allah agar doa tersebut dikabulkan. Adapun zikir, maka tidak pernah ada warid sama sekali ya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya bahwa mereka berzikir dipimpin oleh seseorang atau dikomandai seseorang. Ya, adapun tentang masalah doa tadi, kembali saya katakan bahwa ya kita akan bahas lagi apakah hadis itu sahih atau tidak. Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak, iya, Pak ada di Cibubur, Pak. Saya mau tanya boleh tidak, Pak? Silahkan, Pak, silahkan. Pak, saya mau tanya, saya tuh sering mendengarkan Radio Roja, walaupun saya belum pernah datang ke Radio Roja, Pak, ya. Alhamdulillah. Iya, Pak, saya senang banget itu. Namun ada ganjalan buat saya, Pak. Saya mau tanya, teman kami itu aktif di Radio Roja. Bahwasanya begini, Pak, boleh Pak, gitu, Pak, ya. Halo? Silahkan Pak. Berkaitan dengan ilmu hadis ya, Pak? Ini betul. Silahkan. Katanya kalau sholat wajib, Pak, dari teman saya, tidak boleh mengangkat tangan. Rasulullah tidak mencontohkan yang pertama. Tapi kalau habis sholat sunat boleh. Apakah hadis itu ada atau tidak yang pertama? Yang kedua, kalau mengangkat tangan habis sholat wajib, boleh apa tidak menurut Roja? Yang ketiga, apabila boleh apa tidak mengangkat tangan? Hadis itu ada jelas nggak? Iya, itu saja Pak pertanyaannya. Baik, jazakallah khair. Silakan. Pertama, Pak, bahwa saya selama ya berusaha untuk mencari dalil atau hadis bahwa Rasulullah SAW setelah sholat fardu ya beliau berdoa dengan mengangkat tangan, sampai hari ini saya belum menemukannya. Ya saya belum menemukan ya periwayatan atau hadis atau periwayatan seorang sahabat yang kalau Rasulullah SAW habis sholat ya beliau doa kemudian mengangkat tangan. Sebab yang sholat bersama Rasulullah itu banyak sekali dari para sahabat, ya. Tapi anehnya tidak ada satupun para sahabat yang menukil bahwa Rasulullah SAW setelah sholat ya fardu kemudian beliau mengangkat tangan berdoa. Apalagi memimpin doa seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tentunya ya ketika para sahabat yang begitu banyak ternyata tidak ada satupun yang menukil ya tentang masalah ini, maka ya karena masalahnya ibadah itu kan harus sesuai dengan contoh dan harus kita menunggu dalil.
tatkala misalnya kita belum menemukan dalilnya, maka kita kembalikan bahwa pada asalnya ibadah itu tidak boleh dulu sampai ada dalil yang menunjukkan kepada pembolehannya. Maka yang lebih berhati-hati ya kita tidak mengangkat tangan setelah sholat fardu itu. Ya karena masalahnya yang sholat bersama Rasulullah itu banyak sekali dari para sahabat, ternyata tidak ada satupun sahabat yang menukil demikian. Yallahu a'lam. Baik, demikian Bapak, mudah-mudahan bisa difahami, dan kita berikan kesempatan berikutnya. Ada pendengar kita, silahkan yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dan Pak Sabtu di Manggis. Silahkan Pak. Saya nggak mau nanya apa di luar tema, tapi penting ini kalau boleh. Silahkan Pak. Boleh Ustaz? Silahkan Pak. Pada hari di masjid kami kedatangan seorang Ustaz ya. Sempat dialog. Dia mengatakan bahwa ustadz-ustadz di Roja itu semuanya tidak fair. Karena ustadz-ustadz di Roja mengajak jamaahnya untuk taat kepada pemerintah. Nah, dia membawakan kitab sesuai Al-Hujan tentang kitab tauhid bahwa barang siapa tidak mengkafirkan pemerintah itu dianggap kafir. Nah, alasannya antum berani nggak Ustaz mengatakan negara kita negara kafir? Saya tidak berani mengatakan tuh. Kalau begitu gimana? Ya kan? Nah, gimana sih tanggapan Ustaz sebetulnya Ustaz? Iya, jazakallahu khair. Baik, silakan. Pertama Pak, bahwa suatu negara itu disebut dengan negara kafir atau negara Islam. Terjadi ikhtilaf para ulama kapan suatu negara Islam berubah menjadi negara kafir. Menjadi 5 pendapat. Sebagian ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami berkata bahwa negara Islam tidak mungkin menjadi negara kafir sama sekali. Akan tetapi pendapat ini lemah. Adapun orang Khawarij berpendapat bahwa negara Islam berubah menjadi negara kafir kalau di situ muncul dosa-dosa besar. Ya. Ini pun juga pendapat yang menyimpang, yang tidak pernah disetujui oleh para ulama manapun juga. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa negara Islam berubah menjadi negara kafir kalau dipimpin oleh pemimpin yang kafir. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa negara Islam berubah menjadi negara kafir apabila pemimpinnya dikuasai, ya, tali kekuasaan itu ada dipegang oleh orang-orang kafirin, dan syiar-syiar Islam itu tegak di situ, syiar-syiar kafir, ya. Dan pendapat ini wallahu a'lam yang sahih, yaitu bahwa negara Islam berubah menjadi negara kafir apabila yang pertama tali kekuasaan di situ dipegang oleh orang-orang kafirin. Yang kedua adalah syiar-syiar kufur di situ ditegakkan dan dilarang syiar-syiar Islam. Ini berdasarkan hadis tentunya, ya. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus seorang panglima perang, kemudian Rasul bersabda kepadanya, dia dakwahi mereka kepada Islam, kemudian suruh mereka hijrah ke negeri kaum muhajirin. Kata-kata negeri kaum muhajirin artinya negeri yang tali kekuasaannya dipegang oleh kaum muslimin. Demikian pula ketika Rasulullah SAW apabila menyerang suatu kaum, beliau tunggu dulu apakah terdengar adzan atau tidak. Kalau terdengar adzan secara umum, maka Rasulullah tidak jadi menyerang. Artinya ini tanda bahwa itu syiar Islam ada. Iya. Nah, sekarang menjadi permasalahan, apakah setiap orang yang tidak berhukum dan hukum Islam itu kafir secara mutlak atau tidak? Menjadi ijma' para ulama. Sebagai dikatakan oleh Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim, Syarah Sahih Muslim, bahwa kalau pemimpin tersebut berhukum dan hukum selain Islam, tapi dia punya keyakinan bahwa itu adalah haram dan bahwasanya dirinya berdosa, maka seperti ini tidak dikafirkan, tapi dia pelaku dosa besar. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, kata beliau,
Laisal kufru kama yafhamun, bukanlah kafir di sini maksudnya seperti yang difahami oleh orang-orang Khawarij. Akan tetapi yang dimaksud dengan kufur di sini kufrun duna kufrin, yaitu kufur di bawah kekufuran, artinya kufur yang belum mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Ya. Maka dari itu seperti di Indonesia, alhamdulillah tali kekang kekuasaan masih dipegang oleh kaum muslimin. Yang kedua, syiar-syiar Islam yang besar seperti adzan, ya, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha masih juga ditegakkan. Sehingga saya masih mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara Islam, negara kaum muslimin. Ya. Terus ikhwatul Islam, Bapak coba tanya kepada dia. Jadi menurut Anda negara Islam itu adalah harus berapa persen menegakkan syariat Islam itu? Jika dia berkata, harus 100%, kita katakan, kalau harus 100% berarti dari semenjak zaman Muawiyah sampai hari ini tidak ada negara Islam lagi. Kenapa demikian? Karena sistem kerajaan, sistem kekuasaan itu sudah berubah semenjak zaman setelah Muawiyah, di mana yang tadinya khilafah ala minhajin nubuwah berubah menjadi kerajaan-kerajaan. Itu sistemnya sudah berubah. Di zaman khilafah Abbasiyah, mereka banyak juga melakukan penyimpangan seperti mewajibkan bahwa Al-Quran itu makhluk sehingga para ulama disiksa. Bukankah ini tidak berhukum hukum Allah? Demikian pula dari zaman ke zaman. Maka kalau dikatakan bahwa harus 100%, mana ada? Kecuali pada zaman dahulu. Kalau dikatakan harus 90%, sekarang apa bedanya dengan 80%? Apa bedanya dengan 70%? Karena sama-sama toh tidak berhukum hukum Allah, walaupun satu permasalahan, dua permasalahan tidak ada bedanya. Maka dari itu, apalagi dia membawakan perkataan Syekh Saleh Fauzan, pada Syekh Saleh Fauzan masih menganggap Indonesia itu negara Islam. Perkataan Syekh Fauzan yang dia tempatkan bukan pada tempatnya. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Itu adalah untuk orang-orang yang jelas-jelas kafir. Seperti orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang memang jelas-jelas kafir. Adapun yang masih dipersilah, yang merupakan sifatnya ijtihadi, apakah dia sudah kafir apa belum, tidak berlaku kaidah seperti itu kata para ulama. Nah ini Pak maka kewajiban Bapak berhati-hati dari orang-orang seperti ini. Yang mudah sekali untuk memvonis suatu negara kafir, di mana konsekuensinya apa? Berarti menghalalkan pemberontakan, menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan naudzubillah kemudian membolehkan pemboman, dan yang lainnya. Naudzubillah. Nah. Jazakallahu khairan atas jawabannya, dan demikian Bapak mudah-mudahan bisa difahami, dan kita angkat kembali. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan dan keterangannya karena ada beberapa syubhat yang telah masuki kepada jemaah kami, di mana ada seorang dai yang berkata kewajiban baiat akan terus berlangsung sampai dengan hari akhir, dan orang yang dibaiat tidak diwajibkan atau tidak mesti memiliki wilayah atau kekuasaan, dan kalaulah seorang yang musafir butuh kepada amir, maka bagaimana dalam keadaannya suatu komunitas masyarakat, sehingga baiat seseorang itu wajib, dan barang siapa yang tidak berbaiat maka mati dalam kejahilan. Apakah ini benar? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Perkataan ini tidak pernah diucapkan oleh para ulama. Ini adalah kaidah-kaidah yang dibuat-buat sendiri, yang tujuannya untuk membenarkan sikap atau perbuatan dia. Karena para ulama ketika menyebutkan tentang hakikat imam yang boleh dibaiat, seperti Imam Ahmad bin Hanbal ketika dikatakan kepada beliau sebuah hadis Nabi SAW, man mata walaysa alaihi imam, mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam, maka dia matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal imam, tahukah kamu siapa itu imam? Wa an yaqula kullu muslim hadza imam, itu yang diakui oleh setiap muslim, ini imam. Ini coba kita tanya dari Sabang sampai Merauke, siapa pemimpin kita di Indonesia? Itulah yang menjadi imam kita selama dia muslim.
Dan Syekhul Islam pun juga telah menyatakan dalam kitab Minhajus Sunnah bahwa syarat seorang imam yang mempunyai wilayah kekuasaan. Tidak pernah kita mendengar bahwasanya ada pemimpin yang dibaiat tanpa kekuasaan. Ya, adapun pengkiasan dengan safar ini jelas adalah sebuah kias yang sangat batil. Ya, karena safar berbeda. Ya, itu khususiatus safar. Itu ditunjuk seorang amir, yaitu disebut dengan amir safar, yang berfungsi untuk mengurus kebutuhan-kebutuhan dan berbagai macam urusan-urusan dalam safarnya. Maka tidak pernah ada kita mendengar para ulama mengkiaskan dengan hadis masalah safar ini dengan masalah baiat-baiat yang ada di zaman sekarang ini. Ya, semua baiat-baiat yang ada ini adalah sifatnya adalah baiat sempalan. Sekarang yang kedua, ya, kalau dikatakan bahwa tidak syarat harus ada wilayah. Taib, di Indonesia yang dibaiat itu sangat banyak sekali. Di Indonesia yang dibaiat itu banyak sekali. Sementara Rasulullah SAW sabda, ya, kalau dibaiat 2 khalifah maka bunuh salah satunya. Dalam satu riwayat yang pertama membunuh yang kedua. Ya, sementara kita lihat mereka tidak mampu untuk memerangi yang lain. Ya, akhirnya masing-masing membaiat imamnya. Ya, subhanallah, ini jelas ya pemahaman yang sangat-sangat fatal sekali. Bahkan ini memecah belah kaum muslimin. Bahkan kemudian mengkafirkan ya golongan yang di luar, ya, yang tidak mau baiat kepada dirinya. Na'udzubillah. Maka jelas ini ikhwatul Islam sebuah kesalahan fatal di dalam memahami dalil yang tidak pernah difahami oleh para salafun saleh, tidak pula oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Akan tetapi demikianlah ya pelaku bid'ah selalu membuat kaidah-kaidah sendiri yang kemudian dengan kaidah itu ya dia adakan wala dan loyalitas dan permusuhan. Na'udzubillah. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz, dan kami angkat kembali dari pesan singkat. Ada pendengar kita Bapak Ridha di Sumatera, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa hadis Rasulullah yang menyebutkan Surat Yasin sebagaikan jantung Al-Quran. Barang siapa yang membacanya atau menghafalkannya maka dia sama saja menghatamkan Al-Quranul Karim. Apakah ini benar Ustaz? Jazakallahu khair. Hadis tersebut adalah hadis maudhu', palsu. Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Tanzih dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah. Ya. Dan juga disebutkan oleh Al-Ibn Arraq, ya, dalam kitab Tanzih Asy-Syari'atil Marfu'ah. Ya, silahkan dirujuk juga sebuah buku yang bagus sekali, ya, tentang Yasinan yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, beliau menyebutkan semua hadis-hadis tentang keutamaan Yasin, dan ternyata hadisnya tidak lepas dari bahwa hadis itu palsu atau sangat dhaif. Nah. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar radio yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ibu Lilis. Di mana Ibu? Depok. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ini Ustadz saya mau tanya. Kebetulan kemarin di tetangga saya ada acara tahlilan meninggal. Saya nggak datang ke acara itu ya, karena alhamdulillah sudah mengerti manfaatnya, pegunanya gitu. Lalu saya tidak datang. Kemudian saya tidak dibawakan berkatnya gitu loh Ustaz ke rumah. Itu apa yang harus saya lakukan? Dan berkat itu sama sekali tidak saya makan, saya berikan kepada tetangga saya yang memakan berkat itu Ustaz. Apa itu tindakan saya baik atau salah Ustaz? Jadi berkatnya itu tidak saya kembalikan, saya terima, kemudian saya berikan kepada orang yang masih memakan berkat itu gitu Ustaz. Mohon petunjuknya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya ada fatwa-fatwa dari sebagian ulama yang menyebutkan bahwa makanan-makanan dari perayaan-perayaan tidak disyariatkan itu ya syubhat, ya. Jadi kalau kita berikan kepada orang lain atau yang lebih membutuhkan itu bagus dan lebih baik. Nah. Baik, demikian Ibu kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ini maaf nih Ustaz, saya nyambung lagi karena memang kayaknya saya dongkol gitu loh Ustaz dengan ceramah ini gitu.
Boleh bertanya lagi? Silakan. Dari Ummu Khairiyah di Hutan Kayu. Iya, silakan Ummu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, menyambung yang tadi nih Ustaz, emang saya agak kesel gitu ya rasanya dengar ceramah ini di salah satu radio itu juga tanpa sengaja gitu Ustaz. Mau nyetel Koroja kok larinya ke itu hanya sebelahnya gitu. Baru ini nah, terus saya mendengarkan hal itu Ustaz. Dia menyampaikan salah satu hadis lagi yang mengenai inna astaqul hadisi kitabullah sampai dengan terakhir zolalatin finnar gitu ya Ustaz ya. Itu dia menerangkan bahwa hadis itu lafadznya itu umum ya Ustaz ya. Jadi bid'ah itu menurut bahasa dan menurut istilah syariat. Terus jadi bid'ah itu nggak hanya berdasarkan pada syariat Islam berdasarkan pada syariat agama aja, tapi bid'ah itu menyeluruh semuanya. Jadi urusan dunia dan urusan agama gitu. Terus Ustadz itu berkata bahwa Ustadz yang menyampaikan bahwa bid'ah itu hanya berdasarkan agama saja, berarti mereka tidak memahami lughatul Arabi dan ilmu nahwu, katanya begitu Ustadz. Yeah. Dan si Ustadz itu bilang bahwa salaf itu bukan suatu ukuran kebenaran gitu Ustadz. Anda bisa lihat di fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu Ustadz. Nah terus dan Ustadz itu dengan mudahnya mengkhawariskan orang. Barang siapa yang memberontak kepada pemerintah, maka dia khawaris. Gampang banget Ustadz itu memudahkan mengkhawariskan orang. Kenapa nggak dilihat bahwa pemerintahan yang sah ketika itu Ali bin Abi Thalib ya Ustadz ya, itu kan ada pemberontak gitu ya, bilang begitu pemberontak, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan gitu ya. Itu kenapa Ustadz itu hanya menyampaikan itu ijtihad aja, bukan mengkhawatirkan Muawiyah gitu Ustadz. Ya. Demikian itu saja Bu. Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Memang hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya, kalau dikatakan setiap bid'ah, berarti ya konsekuensi adalah setiap bid'ah, baik bid'ah secara bahasa maupun bid'ah secara istilah. Jadi, ya, masalah dunia pun juga terdapat padanya bid'ah. Saya katakan betul sekali, sangat betul. Akan tetapi harus kita lihat lagi kepada dalil. Ya. Ternyata ada dalil lain dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa pada asalnya masalah dunia itu halal. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Dan ini dijadikan dalil oleh para usuliyin bahwasanya al-aslu fil asya' al-ibahah, bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia itu pada asalnya mubah. Tidak boleh kita katakan haram kecuali dengan dalil. Ya, tatkala sudah ada dalil yang menunjukkan bahwasannya masalah dunia itu pada asalnya adalah halal, berarti ini pengecualian dari kata-kata kullu bid'atin dhalalah. Ya. Karena kata-kata kullu itu min alfadhil umum, dari lafaz-lafaz yang sifatnya umum. Dan dalil yang umum apabila ya bertabrakan atau berhadapan dengan dalil yang mengkhususkan, tentu keumuman itu dikhususkan. Berarti dalam masalah duniawi ya pada asalnya boleh, tidak boleh dikatakan bid'ah dulu. Ya, sehingga dari situ kita bisa mengetahui segala sesuatu yang masalah dunia itu baru muncul, seperti pesawat dan yang lainnya. Ini masalah yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa pada asalnya dunia itu halal. Tidak boleh kita katakan haram sampai ada dalilnya. Kapan masalah dunia itu menjadi bid'ah? Kata para ulama, masalah dunia menjadi bid'ah apabila urusan-urusan dunia itu dijadikan ibadah secara zatnya. Beda kalau urusan dunia itu sebatas dijadikan wasilah. Kalau urusan dunia itu dijadikan secara zatnya, seperti beribadah kepada Allah dengan cara makan tempe, atau beribadah kepada Allah dengan cara ya berjemur diri di bawah teriknya matahari. Ini perkara yang tidak dibenarkan, karena kalau sudah dijadikan sebuah ibadah secara zatnya, maka ini masuk kepada pensyariatan. Dan pensyariatan itu adalah merupakan hak tunggal Allah Rabbul Alamin.
Tapi kalau masalah berbeda dengan masalah kalau urusan dunia itu dijadikan sebagai wasilah. Maka kaidah ya lagi mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu dihukumi sesuai dengan maksud tujuan. Maka masalah duniawiyah selama dijadikan tujuan maksud adalah untuk kebaikan, maka itu menjadi baik. Kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya wajib. Membeli pakaian misalnya, kalau tujuannya adalah untuk menutup aurat, maka bisa jadi wajib, walaupun itu masalah duniawi ya. Nah disinilah ya, sayang sekali orang yang berbicara tadi itu, yang ibu sampaikan tadi, ya kurang, saya katakan, ya dangkal pemahaman dia terhadap ilmu usul fikih. Ya, terhadap ilmu usul fikih. Dan juga kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama terdahulu, dapat kita fahami. Seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab, ketika mengatakan bahwa semua pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah atau bid'ah terpuji dan bid'ah tercela, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, atau bid'ah terbagi menjadi 5, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, itu semuanya adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Iya. Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau dikatakan kullu bid'atin dhalalah, artinya bahwa masuk di situ bid'ah secara bahasa maupun bid'ah secara istilah. Karena ada dalil lain yang mengkhususkan bahwa masalah dunia pada asalnya halal. Yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 29, dan itu merupakan dalil para usuliyin, para ahli usul fiqih yang menyatakan bahwasannya pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia itu hukumnya halal. Ya. Adapun tentang masalah Khawarij, Muawiyah, kenapa kita tidak katakan Khawarij? Pertama, bahwa Muawiyah itu berbeda dengan kaum Khawarij. Dari sisi bahwa Muawiyah tidak ada niat untuk memberontak kepada Ali. Muawiyah hanya sebatas minta darah Utsman. Kemudian terjadilah yang terjadi peperangan. Itu pun berdasarkan ijtihad. Yang kedua, karena ya Rasulullah melarang kita mencaci maki ya para sahabat. Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki para sahabatku. Sementara orang-orang Khawarij memang sengaja tidak mau merujuk ke pemahaman para sahabat. Ya mereka memahami dengan pemahaman sendiri. Ya, terlebih mereka bukan orang-orang yang ahli ijtihad, yang kurang dalam pemahaman dia. Maka dari situ, ya. Kemudian yang kedua juga, ya, walaupun demikian tetap kita katakan bahwa yang benar di pihak Ali dan Muawiyah dalam masalah ini beliau salah ijtihadnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Muawiyah salah, kenapa kita ikuti? Kesalahan seorang sahabat tidak boleh kita ikuti. Dan tidak setiap orang yang salah itu langsung kita vonis dia kafir atau bid'ah atau tidak bisa. Karena kata para ulama, orang yang jatuh kepada kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang jatuh kepada kesalahan karena memang sengaja ngikutin hawa nafsu. Maka ini bisa jadi kita vonis dia sebagai ahlu bid'ah. Ya. Ada juga orang yang jatuh kepada kesalahan karena hasil ijtihad. Dia sudah berijtihad mencari kebenaran tapi kemudian salah. Maka orang seperti ini ma'dzur, kata para ulama, diberikan udzur. Dan Rasulullah SAW sabda, idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Tapi tentunya kesalahan itu tidak boleh kita ikuti. Nah ini ya permasalahannya. Karena saya katakan orang yang berbicara yang ibu isyaratkan tadi sebetulnya bukan orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan. Sebatas pandai bicara, mengotak-ngatik dalil dengan akal dia, ya kemudian mengelabui orang-orang awam seakan sebagai sebuah kebenaran, padahal itu adalah racun yang berbisa. Na'udzubillah. Ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.